Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Sorban Taifa seputar obrolan Taifa. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini istimewa untuk kita kehadiran Pak Gembul, yang tidak lain adalah guru yang sangat favorit ya di kalangan para guru dan juga selebgram semuanya ini ya. Kita sapa dulu ya Pak Guru Gembul. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak udah ke kampung nih. Itu kata ya. Tentunya ini penting ya untuk para guru untuk senantiasa mendengar dan kita ngobrol di sini bersama ya panutan kita, Pak Guru. Jangan jadi panutan. Karena banyak sekali aspek-aspek yang tentunya yang harus kita buka, bagaimana keluh kesah curhatan ya para guru-guru tentunya untuk Pak Guru Gembul nih untuk bisa kita diskusikan bersama mengenai anggaran ya. Ini tidak pernah berhenti permasalahan anggaran pendidikan yang saat ini masih ya menjadi hal yang ya polemik di kalangan guru para penggiat pendidikan. Apalagi tentunya kita lihat adanya ketimpangan anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan. Ya. Di 2020 terlihat ada 550 triliun anggaran diberikan kepada dinas pendidikan. Sedangkan di Kementerian Agama tidak lebih daripada 56 triliun. Padahal tentunya garapan pendidikan keagamaan bukan hanya aspek pondok pesantren yang sanawiyah aliyah dan juga dukungan para penggiat pendidikan dari kaum swasta. Ini bagaimana sih Pak? Ini di sini tuh ada 3 aspek sebenarnya yang harus dibahas. Yang pertama itu adalah soal siapa yang harus menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang kedua itu beban pemerintah dan beban swasta dalam pemisahannya itu. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah tentang amanat dari undang-undang. Jadi ini sebenarnya masalah pelik. Kita mulai dari masalah yang pertama, kenapa timpang? Ya, masalahnya kenapa timpang? Ya, masalah timpang itu sebenarnya karena seluruh, saya bilang bisa disebut tanpa kecuali, seluruh kementerian di Indonesia itu paciwit-ciwit. Betul. Iya, paciwit-ciwit lutung. Jadi banyak saling bersinggungan, banyak saling bertabrakan antara hak dan wewenang mereka. Jadi, ya, misal harus disampaikan, ketika di lautan ada kerusakan, itu kementerian bingung siapa yang menangani kerusakan itu. Apakah Menteri Kelautan, atau Menteri Pariwisata, atau Menteri Lingkungan Hidup, misalkan. Itu bingung. Jadi ini yang megang siapa? Kalau misalkan di Indonesia, ada soal apa ya? Tadi saya lupa. Ya, tapi ketimpangan semacam itu tuh banyak. Termasuk juga dalam hal ini adalah soal pendidikan. Nah, pendidikan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang, anggarannya itu 20%. Nah, siapa yang menyelenggarakan pendidikan itu? Harusnya negara. Dan karena harusnya negara itu, maka negara itu diturunkannya kepada sekolah-sekolah negeri. Itulah yang pada akhirnya membuat ada kesenjangan yang sangat jauh antara yang di Kemenak dengan Kementerian Pendidikan. Karena memang yang ini negeri, yang megangnya negeri. Nah, masalahnya adalah kan di dalam undang-undang itu ada sejumput kata bahwa pendidikan itu penyelenggaraannya itu harus negara. Iya. Jadi sebenarnya dalam hal ini swasta itu jangan dulu dalam hal ini sampai sejauh ini. Swasta itu jangan dulu karena ini adalah kewajiban negara. Tapi pada prakteknya ternyata negara tidak mampu untuk menyelenggarakan pendidikan sesungguhnya ya masyarakat yang begitu luas. Iya, makanya swasta dipersilakan nanti dibantu. Nah, karena swasta silahkan nanti dibantu,
anggarannya, seolah-olah iya anggaran bukan prioritas. iya anggarannya. Bukan prioritas Iya. ya. Padahal kita tahu bahwa hampir daripada sekolah-sekolah swasta, apalagi untuk tingkat SD, kemudian juga SMP yang dikelola oleh pendidikan swasta itu sangat besar sekali. Besar, banyak. Kan ya kita akui saja kan pemerintah kita kurang, sekolah kita itu kurang bagaimanapun. Jadi justru dengan adanya swasta, ya sangat terbantu pemerintah itu. Itulah mungkin di situ peran pemerintah. Bagaimana semua beriringan Iya. untuk bisa mendapatkan ketersediaan ya, peluang-peluang untuk peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas siswa. Iya. Yang mana tentunya di sini ada yang harus menjadi tadian komunikasi yang intens Iya. ya, dari dua pihak bagaimana untuk bisa menyatukan demi tujuan yang utama tadi. Nah ini Sebenarnya- strateginya seperti apa nih, Pak? Masalah utama kita itu sebenarnya bukan kesenjangan anggarannya. Masalah karena persenjangan anggaran ya karena tadi itu sejak awal swasta itu udah jadi anak tiri. Jadi mau namanya pesantren, mau namanya PKBM misalkan, mau namanya apa, selama judulnya swasta tidak diselenggarakan sama pemerintah, ya berarti anggarannya tidak sebesar yang dilaksanakan negeri, ya, kayak gitu. Nah jadi masalahnya yang paling besar sebenarnya bukan persentase anggarannya, masalahnya anggaran kita tuh kecil. Jadi Dalam konteks keagamaan ya, terutama untuk Kementerian Agama, yang sudah jelas itu amanah daripada undang-undang sebagai bentuk daripada penjagaan Pancasila yang pertama ya, Iya. ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentunya harus menjadi prioritas dong ya. Ketika tentunya Kementerian Agama diberikan porsi yang lebih besar, lebih memberikan penguatan-penguatan terhadap pemberdayaan keagamaan baik itu sekolah maupun keagamaan yang lain. Nah ini sejauh ini kan masih timpang nih ya dari anggaran yang begitu sangat kecil Kementerian Iya. Agama. Ini mulainya, Bu, mulai kenapa bisa kebingungan ini dan mulai dari paciwit-ciwit ini kenapa bisa seperti itu mulainya dari perdebatan konstitusi di awal kemerdekaan kita. Jadi di awal perdebatan kita itu sebenarnya ada pihak-pihak yang ingin agar Indonesia itu menjadi negara sekuler sepenuhnya. Memisahkan antara ajaran agama dengan pemerintahan. Ada yang seperti itu. Di sisi lain ada kelompok-kelompok yang sangat ingin melibatkan secara intensif nilai-nilai dan aturan-aturan agama dalam kehidupan bernegara. Nah, dua kelompok ini ternyata sama kuat. Bahkan di pemilu tahun 55, kalau misalkan kita runutkan, misalnya, kan yang menang di pemilu itu ada 4. Yang pertama PNI, 22%, Masyumi 20%, NU 18%, PKI hampir 16%. Nah, ini kan bedanya 2%. Nah, yang Masyumi dan NU berkoalisi untuk menjadikan Indonesia itu memiliki agama yang masuk lebih dalam ke pemerintahan. Yang nomor 1, yang PNI dan PKI itu berkoalisi juga. Jadi kekuatannya seimbang. Karena kekuatan seimbang di parlemen itu mau musyawarah mentok, mau voting juga mentok, nggak beres-beres. Makanya pada waktu itu Soekarno langsung tutup, udah ada dekret bubarin aja presiden, bubarin aja DPR pada waktu itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya Indonesia itu kembali ke negara tengah-tengah. Negara tengah-tengah itu maksudnya sekuler enggak, negara agama juga enggak. Nah aslinya itu adalah negara demokrasi, tapi ada Kementerian Agama. Nah, jadi Kementerian Agama seperti negara-negara Islam, tapi Indonesia tidak mewakili Islam sebagai satu-satunya agama. Jadi negara yang sekuler, yang setengah-setengah. Nah, si Kementerian Agama yang setengah-setengah ini Kementerian Agama muncul dari agama yang setengah-setengah, negara yang setengah-setengah tadi yang eklektik itu. Nah, karena setengah-setengah, pikirannya adalah ya sudah. Anggaran Kementerian Agama hanya untuk ngurusin agama. Dan menjadi prioritas gitu ya. Ya, haji, nggak dipikirin bahwa lembaga agama di Indonesia itu punya pesantren, itu nggak kepikiran pada waktu itu. Kepikirannya bahwa anggaran untuk Kementerian Agama itu ya berarti hanya nanti membuka acara-acara keagamaan, nanti ngurusin haji, nggak kepikiran bahwa di situ ada sebagai seremonial ya. Iya, kejadian akhirnya seperti itu. Jadi Kementerian Agama nggak didesain dan nggak dipikirkan bahwa itu akan menyelenggarakan pendidikan dengan skala yang besar.
Di awal-awal kita nggak kepikiran itu. Yang dipikirin itu adalah bahwa pendidikan pasti diselenggarakan oleh negara melalui Kementerian Pendidikan. Padahal sekarang nih Pak Ibu, bagaimana dinamisasi Kementerian Agama yang begitu sangat luar biasa. Tentunya sekarang itu lagi giat-giatnya moderasi beradab. Iya. Itu berarti artinya kontribusi Kementerian Agama untuk yang bagian menguatkan nasionalisme itu sudah luar biasa. Iya. Jadi dalam konteks ini apalagi sih yang harus dibuktikan gitu bahwa Kementerian Agama juga nasionalisme nggak bisa diragukan. Ya, memang nasionalisme tidak diragukan. Di Kementerian Agama kita nasionalisme tidak diragukan, apapun tidak diragukan. Cuman yang tadi itu ada terlalu banyak hal yang membingungkan di sana. Misal, siapa yang harus jadi Menteri Agama? Misalkan, apakah harus selalu dari NU? Kelompok yang lain ada yang komplain. Kalau misalkan dinamisasi itu terjadi, itu bisa sampai keluar. Tapi kan tidak keluar, karena jadi konfliknya itu di dalam, atau bukan konflik sebenarnya apa ya, persaingannya lah dalam tanda kutipnya. Persaingannya ada di dalam, apa-apanya juga ada di dalam, sehingga misalkan untuk menentukan anggaran, itu pun pada akhirnya kan jadi kebingungan dari internal Kementerian Agamanya sendiri. Jadi ini juga tidak lepas ya dari intrik politik yang penguatan terhadap kebijakan-kebijakan. Tetapi tentunya mudah-mudahan selalu menjadi sebuah semangat untuk kita semua bahwa penguatan karakter, penguatan sebagai profil pemuda Pancasila, pelajar Pancasila itu tidak lepas daripada penguatan keagamaan itu sendiri. Makanya Ibu Putra dipotong. Saran saya sampai sejauh ini kita tuh gak bisa ngandelin pemerintah. Sampai sejauh ini ya, karena ya kita sudah tahu lah bagaimana ceritanya, tapi intinya pemerintah tidak bisa kita andalkan. Jadi yang paling mungkin lembaga-lembaga pendidikan di bawah lembaga-lembaga agama, katakanlah pesantren atau sekolah IT atau yang semacam itu, rajin-rajinlah untuk mencari dana sendiri, karena pemerintahan kita sulit sekali untuk bisa diandalkan untuk semua hal sebenarnya. Realitanya seperti itu ya, padahal tentu kita harus sendiri ke sejarah bagaimana peran pesantren, perjuangan para ulama ya dalam merdeka dia, artinya belum merdeka ya. Belum merdeka untuk mendapatkan yang maksimal ya dalam penguatan aspek-aspek keagamaan. Satu-satunya cara agar kita merdeka itu adalah makmur. Kalau sudah makmur, kita bisa mengatur kedaulatan kita sendiri. Kalau sudah makmur, kita bisa melakukan lebih banyak hal. Pilihan kita tuh lebih banyak. Tapi sekarang kita belum makmur, jadi pilihan kita sedikit. Misalkan Kementerian Agama minta uang segini, jatahnya punten cuma segini gitu ya, karena kita belum makmur. Makanya karena kita memang susah sekali untuk berharap pada pihak lain, bahkan termasuk juga berharap pada pemerintah. Kalau misalkan saya ditanya sarannya bagaimana, ya kita intinya mah jangan pernah menyandarkan harapan kita pada pihak lain, termasuk juga pada pemerintah. Kalau mungkin kita kasih sesuatu pada pemerintah, tapi kalau minta, ya sekedar meminta aja, tapi jangan ngarep dikasih gitu. Soalnya ya pemerintah kita juga lebih susah gitu. Ya itulah ya, sepertinya lagi susah, tetapi tentunya juga bagaimana koalisi dan yang lainnya juga masih terus. Iya, kita digerogotinnya sama itu. Makanya kita nggak bisa berharap di situ. Kita secara realistis kita nggak bisa berharap di situ. Jadi termasuk dengan soal anggaran pendidikan yang jomplang, termasuk juga ini wewenang siapa, ini siapa yang ngurusnya. Kemarin misalkan Pak Jokowi datang ke Lampung, kemudian jalan tiba-tiba ya sudah negara saja yang ambil alih. Berarti di situ ada ketimpangan, ada ketidakjelasan tentang siapa yang ini, sampai tiba-tiba langsung pada saat itu juga bisa langsung diambil alih sama pemerintah pusat misalkan yang seperti itu. Ya kalau misalkan yang diekspos saja seperti itu, ya bagaimana yang tidak diekspos ya tentu saja ada. Satu sisi memang keterbatasan pemerintah kita ya. Yeah. Tetapi tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadikan sektor-sektor yang lain dengan kekayaan ya Indonesia yang begitu sangat luas. Ini tentunya harus menjadi sumber daya yang bisa menopang terhadap kecerdasan anak kita. Ya bagaimana kegiatan-kegiatan penguatan karakter dan yang lain insya Allah. Dan di sini Pak Gembong ya tentang bagaimana saat ini tentunya pendidikan kita yang
dengan adanya kejomblangan ini, berarti dituntut untuk bisa berdikari, Iya. berarti sendiri Harus gitu. Jadi kan sebenarnya ini tuh ada lingkaran setan. Jadi lingkaran setan itu maksudnya ada keluarga miskin. Keluarga miskin itu karena dia tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, maka anaknya juga ikut menjadi bodoh. Ketika anaknya tidak berpendidikan, anaknya bodoh, maka dia miskin. Ketika dia miskin, maka dia menjadi bodoh. Ketika bodoh, dia jadi miskin. Muter-muter aja. Jadi warisan miskin aja Warisan itu berawal miskin dari struktural. kebodohan kan? Ya, nah maka mulai kalau misalkan kita tidak mau kalau kita mau lepas dari jeratan iblis ini, lingkaran setan ini, berarti kita harus keluar. Caranya dua, caranya kita harus pintar, atau cara yang kedua adalah kita harus kaya. Nah, bisa nggak kekayaan itu lahir dari ketidakpintaran? Ya bisa sebenarnya. Dan bisa nggak misalkan kepintaran itu lahir dari kekayaan itu lahir dari ketidakpintaran, kepintaran lahir dari ketidakkayaan, itu juga sebenarnya semuanya bisa. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan masalah itu, jangan langsung kita berkutat aja di situ gitu, anggaran kita kurang, apa kita kurang, nggak. Kita langsung harus bergerak, harus berbenah bahwa negara kita besar, sumber dayanya banyak, orangnya banyak, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa kreatif untuk bisa merekayasa semua itu untuk keuntungan kita. Baik itu membuat kita jadi pintar atau membuat kita menjadi kaya. Dari kaya dan pintar itu kita akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bukan berpikir pemerintah ngasih apa ke kita, kita nanti bisa tunjukkan kita bisa ngasih apa ke pemerintah. Kayak saya setuju itu ya, ketika memang kita harus pandai untuk mengolah berbagai potensi yang ada di sekitar kita. Tetapi realisasinya, ketika bagaimana sekolah-sekolah yang tentunya dengan standar ya, banyaknya siswa tidak terbatas begitu ya untuk rekrutan, akhirnya banyak sekolah-sekolah swasta yang tutup juga. Nah, ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga adalah bagaimana sekolah-sekolah swasta juga diberikan ya pemetaan yang juga setara gitu ya, sehingga kita maju bersama. Ya. Nah, seperti itu mungkin bagaimana tanggapannya? Soal sekolah, apalagi soal sekolah swasta itu saya ngalamin Bu tentang betapa rumitnya peraturan-peraturan, dan ternyata banyak peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk dilanggar justru oleh oleh pemerintah sendiri. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Jadi saya bingung kalau misalkan berbicara soal realita. Kalau misalkan berbicara tentang aturan, kita lengkap Bu. Aturan pendidikan itu kita lengkap. Dari yang swasta, negeri, pesantren, apa kita lengkap. Peraturan-peraturan apa kita lengkap. Bahkan kita itu negara dengan peraturan paling lengkap sedunia. Sekarang kita paling banyak peraturan. Banyak aturan, tapi banyak aturan. Nah, ini pas masuk ke realita, saya bingung bagian tubuh mana yang harus saya garuk duluan gitu, karena ini realitasnya ternyata gak banyak aturan tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu diatur begitu ya. Iya. Jangan disangka begitu di Bandung, kota besar, kota saya, itu ada sekolah yang masih ngampar duduknya tuh, nggak pakai kursi, masih ada yang seperti itu. Masih ada sampai sekarang tuh sekolah swasta. Soalnya saya ngalamin ke situ. Ya, atau mungkin pengalaman di sekolah. Iya, dulu tuh dibayarnya 100.000 3 bulan. Ya, masih banyak. Bukan sebulan, 3 bulan. Jadi sebulannya itu dibayar 30.000. Nah, kalau mereka misalkan di swasta itu minta anggaran ke pemerintah, terus si pemerintah majuin syarat begini, ya selesai, mantok di situ, berhenti, gak bisa apa-apa. Ya karena mereka tidak memenuhi syarat. Padahal sebetulnya kan kehadiran swasta di situ biasanya untuk membantu terhadap ya masyarakat yang tidak terakomodir seperti itu. Iya. Maka seyogianya ini menjadi pemikiran semua begitu ya Pak Guru ya. Dan di sini juga masih hal-hal seperti itu mungkin belum bisa dimaksimalkan. Nah, bagaimana tanggapan? Sama gini Bu, ini khususnya buat pesantren gitu ya. Saya tuh sebenarnya skripsi istri saya itu tentang sistem pendidikan di Indonesia, tentang pesantren khususnya. Dan di situ itu ada penjelasan bahwa pesantren itu sejak awal berdiri dalam sejarahnya itu kan memang lembaga yang bukan hanya ngurusin pendidikan, tapi itu adalah lembaga dakwah
dan pendidikan adalah salah satu fasilitasnya di sana. Jadi misal kalau kita mengulik sejarah, salah satu pesantren paling awal yang didirikan itu oleh Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Nah, bagaimana bentuk pesantrennya itu? Bentuk pesantrennya itu adalah rumah sakit plus tempat latihan silat. Nah, di situ baru ada lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Jadi itu mandiri sepenuhnya, itu kan pada waktu itu masih di bawah Majapahit. Majapahit itu udah peralihan pada waktu itu. Dan karena itu mereka tidak pernah mendapatkan jatah dari pemerintah, nggak pernah dapat. Nah, tapi karena sejak awal mereka tuh punya bidang usaha, ya kayak gini ya, punya bidang usaha itu. Jadi ada pengobatan, kan Maulana Malik Ibrahim itu jago, jadi tabib beliau. Kemudian juga ahli silat, karena pada waktu itu Indonesia sangat membutuhkan ahli-ahli silat, karena memang sedang kacau, belum ada polisi, belum ada apa gitu, jadi harus membela diri. Nah, dari situ SPP-nya itu yang dari rumah sakit, yang dari silat itu diarahkan untuk membiayai lembaga pendidikan itu. Begitu. Ya, bagaimana lembaga pendidikan swasta itu Mandiri. bisa memaksimalkan potensi masyarakat jaringan di luar, dan jangan banyak berharap terhadap pandangan yang diturunkan pemerintah. Bukan. Iya, kita bentar memang seperti itu. Ya, daripada kita harus banyak ngomong gitu. Ya, makanya kalau pesantren sih saya sangat ini kalau misalkan kembali ke hitopnya, istilahnya kembali ke hitopnya. Kemandirian. Iya. Sunan Bonang gitu kan, itu konser kemana-mana, konser istilahnya zaman sekarang ya, konser dengan alat-alat musik yang beliau ubah, beliau ciptakan sendiri, beliau kemudian bikin kekaguman, data keluar masuk istana, dapat akhirnya sponsor. Dari sponsor itu kemudian didirikanlah pesantren yang mungkin masih ada sekarang di Jawa Timur, itu pesantren yang Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Saya tidak yakin, tapi memang ada yang seperti itu. Jadi khususnya untuk pesantren itu, ya mari kita kembali ke sitop itu agar kita mandiri dan bisa ngalai-lewat sekolah negeri. Tunjukkan. Iya, tunjukkan. Kita bisa. Sobat istimewa Ifa Faiza Roma, pegang teguh amanah syaihuna, Syaminah wa atona tazim kita, untuk DPD RI dari Jawa Barat. Bismillah.